Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Davin Muhammad Fadlur Rahman dengan NIM 202024103669 akan mempresentasikan hasil makalah haruan hadis saya yang berjudul Pemanfaatan Sosial Media untuk Dakwah. Sebelum masuk ke materi, saya ingin membicarakan tentang apa itu dakwah dulu. Dakwah adalah dari segi bahasa, dakwah itu memiliki akar kata dari bahasa Arab, yaitu dakwah. Nah, itu terdiri dari 3 asal kata, yaitu dal, ain, dan waw. Dakwah sendiri memiliki arti dorongan atau anjuran kepada manusia pada kebaikan dan petunjuk, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, artinya dalam ayat ini adalah menjelaskan betapa pentingnya partisipasi umat Islam dalam memperluas kebaikan. Nah, mendorong praktik yang benar dan melarang perbuatan yang salah. Nah, bergabung dengan kelompok yang berupaya menyebarkan dakwah dan berperan aktif dalam mempromosikan kebaikan adalah sebuah indikasi keberuntungan. Selanjutnya adalah pengertian dari media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah perpaduan sosiologi dan teknologi yang mengubah monolog one to many menjadi dialog many to many. Nah, artinya melalui media sosial ini terjadi peningkatan interaksi yang lebih dinamis dan interaktif antara individu melalui berbagai platform yang tersedia. Pola komunikasinya juga yang sebelumnya itu terbatas pada arah tunggal, itu one to many, di mana informasi hanya disampaikan dari pengirim kepada banyak penerima. Nah, kini telah menjadi menjadi dialog many to many. Nah, ini yang memungkinkan semua individu untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai informasi, pendapat, dan pandangan mereka. Lalu bagaimana Muhammadiyah ini menyikapi perkembangan dakwah pada saat ini? Nah, Muhammadiyah ini telah menyadari potensi dan kontribusi yang diberikan oleh media sosial dalam mengembangkan dakwahnya. Melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Nah, Muhammadiyah ini berhasil meningkatkan efektivitasnya upaya dakwah menjangkau halayak yang lebih luas. Seperti sekarang ini banyak kader Muhammadiyah juga yang membuat konten di TikTok, Instagram, itu mengupload hasil dari dakwahnya, hasil dari khutbahnya yang offline itu direkam lalu dijadikan konten perpotong-potong di platform-platform. Nah, dengan memanfaatkan kekuatan media sosial ini, Muhammadiyah berhasil meningkatkan exposure dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat muslim dan masyarakat pada umumnya. Nah, khususnya ini untuk kalangan generasi milenial. Nah, kontribusi media sosial ini perkembangan dakwah sangat semakin signifikan karena generasi milenial ini memiliki tingkat keterampilan teknologi yang tinggi dan memiliki ketertarikan kuat dengan platform media sosial. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah ini concern terhadap perkembangan dakwah pada saat ini. Selanjutnya, strategi apa yang bisa Muhammadiyah lakukan untuk pemanfaatan media sosial ini menjadi lebih efektif? Nah, yang dari pertama itu Muhammadiyah bisa membangun kehadiran aktif di platform media sosial. Yang kedua itu dapat menghasilkan konten yang berkualitas. Yang ketiga itu mendorong partisipasi aktif jamaahnya. Yang keempat itu berinteraksi dengan audiens. Yang kelima melakukan kampanye sosial. Nah, mungkin yang dijelaskan akan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah tantangan dan hambatan penggunaan media sosial dalam dakwah Muhammadiyah. Yang pertama adalah konflik dan polarisasi. Nah, media sosial itu seringkali menjadi wadah diskusi publik. Artinya, di situ besar kemungkinan akan terjadi konflik dan polarisasi.
Bagaimana? Karena dalam diskusi publik di sosial media itu tidak ada penengah. Dari situ tidak ada yang melakukan pembatasan-pembatasan. Mereka melakukan diskusi seringkali di luar batas. Nah, dari situ juga mereka tidak merasa diawasi, sehingga konflik dan polarisasi itu mungkin sangat besar terjadi. Yang kedua itu informasi yang mudah terdistorsi. Nah, media sosial itu dapat menjadi sebuah informasi yang sangat luas, tetapi tidak semuanya dapat diandalkan. Artinya, informasi yang disebarkan itu terkadang terputus-putus. Misal video yang dakwah itu sepanjang 2 menit, terkadang ada yang terpotong menjadi mungkin 1 menit. Dan itu tidak full dan jadinya orang-orang itu salah mengartikan informasinya. Karena informasi yang diberikan itu adalah setengahnya saja, tidak full. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keterbatasan interaksi dan kedalaman pemahaman. Nah, media sosial umumnya mendorong interaksi yang sangat singkat dan dangkal. Dalam konteks dakwah, ini bisa menjadi hambatan dalam menyampaikan pesan yang kompleks dan mendalam. Artinya, dalam media sosial ini kita tidak bisa bertanya dengan mudah gitu. Misalkan kalau misalnya bertanya dalam majelis offline, majelis langsung, itu mereka lebih paham karena dapat bertanya langsung. Nah, dalam media sosial ini mereka interaksinya itu tidak panjang, tetapi hanya singkat saja, sehingga pemahaman yang didapat itu kurang, dan itu akan bisa menyebabkan salah kaprah atau salah informasi yang didapat. Selanjutnya ini adalah peta konsep dari bagaimana caranya melakukan efektivitas terhadap dakwah sosial media. Yang pertama itu dapat membangun kehadiran aktif di platform media sosial dengan cara bagaimana? Itu pertama, identifikasi platform media sosial yang relevan seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Lalu memperbarui dan mempublikasikan konten berkualitas secara konsisten. Yang ketiga itu berinteraksi dengan jamaah dan masyarakat. Dalam melakukan membangun kehadiran aktif ini, kita perlu identifikasi platform yang paling banyak orang pakai. Misalkan target kita adalah milenial, Gen Z, itu mungkin bisa masuk ke TikTok. Karena di TikTok adalah salah satu platform yang untuk saat ini yang terbesar dan paling banyak penggunanya. Nah, dan juga memperbarui publikasi konten yang berkualitas dengan mungkin bisa berkolaborasi dengan para dai muda yang mengerti tentang bagaimana konten tersebut lebih kena atau lebih menarik ditonton orang, tidak hanya sekedar dakwah saja, tapi mungkin di situ ada hal-hal yang baru yang orang-orang itu mau menonton dakwah kita gitu. Selanjutnya adalah mendorong partisipasi aktif jamaah. Itu dengan cara mengajak jamaah untuk menyebarkan konten dakwah, berbagi konten dengan jaringan mereka sendiri, terus memperluas jangkauan pesan dakwah. Yang artinya untuk mendorong partisipasi aktif jamaah ini perlu kita membuat gerakan untuk mengajak masyarakat itu tidak hanya mendengarkan dakwah saja, tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga penyebar. Artinya dalam konten ini bisa memberikan dakwah tentang bagaimana kita dapat mendapatkan pahala dari hanya menyebarkan konten dakwah. Dari situ mungkin ada ketertarikan dan kesadaran masyarakat untuk menyebarkan konten dakwah seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan kampanye sosial. Itu menggunakan media sosial sebagai platform kampanye, terus menaikkan isu-isu keagamaan, kemanusiaan dan sosial, dan juga membangun hubungan yang lebih dekat dengan jamaah dan audiens. Artinya dalam melakukan kampanye sosial ini tidak hanya dalam konteks keagamaan saja, tetapi dalam bersosial itu perlu ada kampanye juga. Nah, dalam media sosial ini mungkin bisa dibuat seperti kampanye sosial kebersihan, terus mengangkat isu-isu kemanusiaan, keagamaan yang di situ menjadi ada diskusi
yang di situ juga bisa membangun ketertarikan orang-orang itu terhadap Muhammadiyah itu tersendiri, karena Muhammadiyah mungkin dipandang concern terhadap isu-isu sosial gitu. Nah, selanjutnya adalah berinteraksi dengan audiens. Dalam interaksi audiens ini perlu merespon komentar, pertanyaan, dan umpan balik dengan cepat, terus sikap yang ramah dan menghargai pendapat audiens. Yang ketiga ada pembangun hubungan yang lebih dekat dengan jamaah dan audiens. Dalam berinteraksi dengan audiens ini, kita perlu merespon cepat untuk mereka yang mungkin berkomentar, pertanyaan, atau memberikan feedback. Dari situ mereka merasa lebih dihargai, mereka merasa lebih dilihat oleh kita sebagai content kreatornya. Dari situ juga mereka ya ada ketertarikan untuk terus menonton, dan juga ada kedekatan juga. Dari situ kita bisa lebih dekat dengan audiens. Selanjutnya adalah menghasilkan konten yang berkualitas. Dalam menghasilkan konten berkualitas ini, kita perlu melihat konten yang relevan, menarik, dan bermakna. Terus video ceramah, artikel, kutipan inspiratif, infografis, gambar, dan lain-lain itu bisa dibuat, lalu memenuhi kebutuhan dan minat audiens, terutama generasi milenial. Nah, dalam arti menghasilkan konten berkualitas ini, mungkin bisa berkolaborasi dengan dai-dai muda atau kader Muhammadiyah muda yang mengerti bagaimana cara membuat konten yang menarik, bagaimana cara pendekatan terhadap generasi milenial melalui konten-konten yang mereka suka. Di situ bisa berkolaborasi. Nah, dari situ generasi milenial itu mungkin dapat tertarik untuk menonton konten-konten yang dibuat oleh kader Muhammadiyah tersebut. Nah, mungkin dari konten-konten tersebut seperti dari bagaimana cara bersikap milenial sekarang pada saat ini, itu mereka lebih suka menonton video yang misal yang lebih singkat, to the point. Mereka lebih suka yang interaktif, yang tidak cuman tulisan doang, tetapi dengan video. Mungkin bisa menghasilkan konten yang seperti itu. Begitu. Kesimpulan yang dapat diambil dalam makalah ini adalah era disruptif dan perkembangan teknologi telah mengubah landscape dakwah secara signifikan. Perkembangan dakwah dapat dikembangkan melalui sosial media. Nah, hal ini dikarenakan sosial media sudah melekat di kehidupan masyarakat, terkhususnya milenial. Nah, adapun strategi dakwah yang dapat dilakukan untuk menjadi efektivitas pemanfaatan dakwah tersebut, yang pertama adalah membangun kehadiran aktif di sosial media. Ini dapat melakukan identifikasi platform media sosial yang relevan, misal kebutuhannya untuk milenial itu bisa dimasukkan dalam TikTok, dan efektif untuk mencapai audiens target. Seperti tadi, ingin target audiens adalah milenial, itu bisa dimasukkan TikTok atau Instagram, atau mungkin yang lebih dewasa itu bisa ke Facebook. Yang kedua adalah menghasilkan konten yang berkualitas. Nah, fokus pada pengembangan konten yang relevan, menarik, dan bermakna. Nah, konten-konten tersebut mencakup video ceramah, artikel, kutipan inspiratif, infografis, dan gambar-gambar yang memberikan pesan dakwah dengan cara menarik. Dari sini, konten yang berkualitas bisa berkolaborasi dengan dai-dai muda, dai atau kader Muhammadiyah muda yang paham dengan bagaimana pembuatan konten yang lebih menarik untuk generasi milenial. Yang ketiga adalah mendorong partisipasi aktif jamaah. Itu bisa dengan cara mendorong jamaahnya untuk berpartisipasi aktif dalam menyebarkan konten dakwah melalui media sosial. Begitu. Yang keempat adalah berinteraksi dengan audiens. Nah, itu berusaha menjaga interaksi yang aktif dengan audiens melalui media sosial. Mereka yang berkomentar, menanyakan pertanyaan, itu jawab dengan responsif, dengan cepat, agar mereka merasa dihargai dan mereka juga nyaman dengan konten dakwah yang diberikan. Yang kelima adalah melakukan kampanye sosial. Dalam menggunakan media sosial sebagai platform untuk melakukan kampanye sosial yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Artinya, dalam kampanye sosial ini tidak hanya dalam keagamaan saja, tetapi mungkin bisa dalam gerakan sosial seperti menjaga kebersihan ataupun mengangkat isu-isu sosial yang sedang hangat dalam perspektif agama.
Nah, itu mungkin lebih menarik untuk dibahas kepada generasi milenial juga. Mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.